Halo. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang masalah fa'il, karena tadi pagi masih belum selesai, belum tuntas gitu ya. Namun sebelum kita lebih jauh mengurai tentang masalah ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sebagai uraian singkat tentang fa'il, kemarin saya tegaskan ulang, tadi pagi saya tegaskan bahwa yang dimaksud dengan fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni ma'lum, atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni ma'lum. Dari sisi definisi ini bisa kita simpulkan bahwa konsep ma'lum dan majhul, konsep isim yang diserupakan dengan fi'il ma'lum, itu adalah merupakan materi prasyarat untuk kemudian masuk pada kajian dan pembahasan tentang fa'il. Begitu. Setiap kita misalnya bertemu dengan fi'il ma'lum dan kita sadar bahwa itu adalah fi'il ma'lum, pasti membutuhkan yang namanya fa'il. Setiap kita bertemu dengan isim fa'il, sifat musyabbah bismil fa'il, kalau seandainya sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk kemudian beramal sebagaimana fi'ilnya, maka pasti juga terdapat fa'il yang akan kita temui. Tadi pagi sudah sedikit banyak kita jelaskan tentang masalah itu. Sekarang saya akan melanjutkan tentang aqsamul fa'il. Begitu ya. Apa sih pembagian-pembagian fa'il itu? Aqsamul fa'il. Ya. Kalau seandainya panjenengan melihat dalam buku teori dasar ilmu nahwu yang saya tulis, maka fa'il itu dibagi secara umum dibagi menjadi 3. Ada yang fa'il berupa isim dhahir, ada yang fa'il berupa isim dhamir, ada yang fa'il berupa masdar mu'awwal. Ya. Pembagian begini ini pembagian biasa-biasa saja. Kalau seandainya kemudian ada perbedaan dengan kitab yang lain, ya biasa-biasa saja. Ya, tergantung pada bagaimana analisis kita. Jangan kemudian dianggap ketika ada perbedaan pembagian kemudian dipersalahkan, itu tidak usah seperti itu menurut saya. Ya. Berdasarkan analisis saya, yang penting untuk diperhatikan fa'il itu pembagiannya ini. Ada berupa isim dhahir, ada berupa isim dhamir, ada berupa masdar mu'awwal. Kenapa ini kok kemudian dibagi menjadi 3 ini? Lebih disebabkan karena karakternya memang berbeda. Itu semacam itu ya. Saya akan contohkan masing-masing sekarang. Ya, contohnya sekarang. Saya sudah menulis beberapa contoh yang mungkin untuk isim dhahir misalnya. Isim dhahir. Fa'il berupa isim dhahir. Itu. Ya. Yang pertama adalah yaktubu ad-darsa al-jadida. Yaktubu ad-darsa al-jadida. Misalnya, amam al-fasli hadza al-waladu. Perhatikan.
tadi pagi sudah kita jelaskan bahwa yang namanya fa'il itu tidak harus langsung jatuh setelah fi'ilnya. Tidak harus. Memungkinkan dipisah. Inilah yang pada akhirnya menjadikan yang namanya membaca kitab agak sedikit rumit, itu seperti itu. Ya. Tapi kita sudah punya rumusnya. Ini. Yaktubu telah menulis ad-darsa akan maf'ul bih. Pelajaran al-jadidah yang baru. Menulisnya itu amamal fasli di depan kelas. Siapa? Baru ini fa'ilnya. Hadzal waladu. Ya, ini adalah contoh untuk fa'il isim dhahir. Begitu. Apa isim dhahir itu? Selain isim dhamir, dan selain masdar muawwal. Begitu. Begitu. Pokoknya selain isim dhamir dan selain masdar muawwal, itu namanya isim dhahir. Begitu. Selain kata ganti dan selain masdar muawwal, itu namanya termasuk dalam pembagian isim dhahir. Ya, itu semacam itu. Saya tegaskan. Yaktubu adalah merupakan fi'il maklum. Karena fi'il maklum pasti dia memiliki fa'il. Karena bacaannya yaktubu tidak diikutkan pada kaidah majhul, tidak diikutkan pada kaidah dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Di dhammah huruf awalnya dan di fathah harokat huruf sebelum akhirnya misalnya. Tidak diikutkan pada wazan itu atau kaidah itu, maka ini disebut sebagai fi'il maklum. Ini disebut sebagai fi'il maklum. Karena fi'il maklum konsekuensinya dia butuh fa'il. Saya tegaskan. Yang namanya fa'il itu tidak harus jatuh langsung setelah fi'ilnya. Begitu. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah fa'il? Seperti yang saya katakan, pertanyaan untuk kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan untuk kata kerja pasif, itu jawabannya adalah maf'ulun bihi. Siapa yang menulis? Hadzal waladu. Yang menulis itu siapa ini? Anak ini. Yang ditulis apa? Yang ditulis pelajaran yang baru. Pertanyaan untuk kata kerja aktif, melakukan pekerjaan maklum, pertanyaan dengan menggunakan fi'il maklum, itu jawabannya adalah fa'il. Sedangkan pertanyaan dengan menggunakan fi'il majhul, jawabannya adalah maf'ulun bihi. Apa yang ditulis oleh anak ini? Yang ditulis adalah pelajaran baru. Maf'ul bih. Siapa yang menulis pelajaran baru? Siapa yang menulis? Menulis. Bukan apa yang ditulis. Yang menulis adalah anak ini. Anak yang ini. Itu semacam itu. Ya. Ini adalah contoh. Gitu. Diperhatikan di hadza di sini. Kita enaknya sekarang sudah masuk pada yang namanya anwa'ul i'rab. Macam-macamnya i'rab memungkinkan dibagi menjadi 3. Ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahalli. Jadi meskipun di sini fa'il, yang menjadi fa'il adalah hadza. Diperhatikan dalam konsep isim isyarah kemarin yang sudah saya jelaskan. Ya, kita harus hafal itu. Gitu ya. Yang menjadi fa'il di sini hadza. Hadza di sini termasuk dalam kategori isim yang mabni, al-asma al-mabniyah. Karena demikian, ketika ini menjadi fa'il, maka tidak ada tanda untuk ini. Karena memang wilayahnya di sini adalah mahalli. Ini pentingnya begitu. Janganlah kita selalu menuntut bahwa perubahan i'rab itu selalu dibuktikan dengan tanda i'rab. Saya ulangi lagi. Janganlah kita selalu menuntut bahwa perubahan i'rab itu selalu dibuktikan dengan adanya tanda i'rab. Mana ini Ustadz yang jadi fa'il? Yang jadi fa'il adalah hadza. Al-waladu jadi apa ini? Jadi badal boleh berdasarkan kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'tan au bayanan au badal. Karena di sini kebetulan ini isim isyarah, ini musyar ilaih, musyar ilaihnya kebetulan ada alnya, maka ini memungkinkan di-i'rabi sebagai badal, di-i'rabi sebagai ataf bayan, atau di-i'rabi sebagai na'at. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'tan au bayanan au badal. Yang menjadi fa'il mana ini? Yang menjadi fa'il adalah hadza. Hadza mana ini dhammahnya Ustaz? Saya katakan, janganlah kita selalu menuntut bahwa
Yang namanya perubahan i'rab selalu dibuktikan dengan tanda i'rab. Perubahan i'rab memungkinkan ada tanda i'rabnya dan tanda i'rabnya memungkinkan dimunculkan. Itulah yang kemudian disebut sebagai i'rab yang sifatnya lafzi. Perubahan i'rab juga memungkinkan sebenarnya ada tanda i'rabnya, tapi karena alasan tertentu tanda i'rabnya menjadi tidak memungkinkan untuk dimunculkan. Itulah yang kemudian disebut sebagai takdiri. Tapi perubahan i'rab bisa jadi memang sejak awal tidak ada tanda i'rabnya sehingga tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Lah, salah satu yang itulah yang kemudian disebut sebagai mahalli. Salah satu adalah wilayah mahalli, itu adalah ketika yang sedang kita i'rabi termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Ini sebenarnya pelajaran yang kemarin. Poin yang saya tegaskan di sini ada fa'il berupa isim dhahir itu ada. Ya, diperhatikan. Isim dhahir itu adalah selain isim dhamir, selain masdar muawwal. Gitu. Saya contohkan lagi misalnya. Ya. Yang kedua contohnya adalah misalnya qara'a, misalnya qara'a ba'da sholatil maghribi, misalnya. Saya contohkan begini. Ba'da sholatil maghribi talaban lithawabi, misalnya ya. Talaban lithawabi, sengaja saya tulis yang agak ruwet. Al-Qur'an al-Karima, Al-Qur'an al-Karima. Siapa yang telah membaca? Ar-rajulani as-salihani, Ar-rajulani, ya, as-salihani misalnya. Ya, ini seperti itu. Ar-rajulani as-salihani. Perhatikan. Ini qara'a. Telah membaca setelah sholat maghrib. Membacanya itu karena memang menuntut pahala. Karena ingin mencapai pahala. Membaca apa? Al-Qur'an al-Karima menjadi maf'ul bih. Siapa yang membaca? Ar-rajulani, dua orang laki-laki, as-salihani yang salih. Ya. Ini juga termasuk dalam kategori contoh untuk fa'il yang berupa isim dhahir. Saya hanya kepingin menegaskan, poin yang kepingin saya tegaskan kepada para pemirsa yang ada di rumah. Janganlah kita selalu menuntut bahwa yang namanya fa'il itu pasti jatuh langsung setelah fi'il. Itu poin yang kepingin saya tegaskan. Agar kita kemudian tidak terlalu dininabubukkan dengan misalnya konsep-konsep instan. Ya, tidak bisa. Ketika kita membaca teks, maksimalisasi proses berpikir itu harus. Salah satunya adalah realitas di mana yang namanya fa'il, yang namanya naibul fa'il tidak secara langsung pada akhirnya jatuh setelahnya langsung di sini. Tidak ada fasilnya. Kalau ini ada fasil ini. Ini difasil dengan dhorof, idhofah. Ini ada namanya maf'ul li ajli, ada jar majrur, mari ngono maf'ul bih dulu, kemudian baru fa'il di sini. Realitas di dalam teks itu justru seperti itu. Fa'il kadang-kadang jauh. Tapi tadi itu pertanyaan untuk fi'il ma'lum dengan menggunakan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Kalau ditanya ini, siapa yang membaca? Dua orang laki-laki yang soleh. Apa yang dibaca? Quran. Berarti ini maf'ul bih ini. Ya. Kapan bacanya itu? Setelah sholat maghrib. Kenapa kok kemudian membaca? Karena kepingin dapat pahala. Saya ulangi lagi pertanyaan. Jadi pada akhirnya ketika kita berpikir, kita sudah tahu konsepnya. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ul bih. Meskipun ini panjang, pada akhirnya kita tidak akan tertipu. Meskipun panjang. Meskipun yang namanya fa'ilnya ternyata diletakkan di akhir, tidak akan tertipu kita. Qara'a telah membaca ba'da sholatil maghribi, setelah sholat maghrib, talaban karena menuntut lithawabi terhadap pahala. Membaca apa? Apa yang dibaca? Al-Qur'ana, akan Quran, Al-Karima yang mulia. Siapa yang membaca? Ar-rajulani, dua orang laki-laki, as-salihani yang solih. Keduanya. Meskipun ini panjang seperti itu, maka pada akhirnya kita tetap berkesimpulan. Ini yang jadi fa'ilnya harus rajulani. Karena
Siapa yang membaca? Dua orang laki-laki. Apa yang dibaca? Quran. Kenapa kok membaca? Karena kepingin menuntut pahala, mencari pahala. Kapan membacanya itu? Ba'da sholatil maghribi, setelah sholat maghrib. Ya, ini adalah trik-trik. Jadi, kita pada akhirnya bisa mengi'rab itu kalau faham murad. Ada hubungan antara i'rab dan murad. Saya perhatikan. Ya, ini ada di sini misalnya kata-kata i'rab, ada murad, ada mufradat. Perhatikan ini. Ada segitiga. Ini muter ini. Mufradat kadang mempengaruhi i'rab, i'rab kadang mempengaruhi murad, terus begitu. Ada 3. I'rab itu terkait dengan murad, murad itu terkait dengan mufradat. Ini tidak bisa tidak memang. Oleh sebab itu kalau saya itu alirannya aliran yang serius. Aliran yang serius itu bagaimana? Ya memang baca kitab itu sulit. Kita tidak bisa kemudian menginformasikan yang namanya baca kitab itu misalnya mudah dan seterusnya. Realitasnya sulit. Kenapa? Karena realitasnya di dalam teks yang namanya fa'il tidak harus langsung jatuh. Tidak selalu langsung jatuh setelah fi'ilnya. Definisi fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Tapi yang namanya setelah itu bisa jadi setelah langsung, bisa jadi setelah yang kemudian dipisah dengan banyak hal. Di sini misalnya qara'a ba'da sholatil maghribi talaban lithawabi al-Qur'an al-Karima ar-rajulani as-salihani. Poin yang kepingin saya tegaskan diantaranya itu. Apalagi poin yang kemudian ditegaskan dalam konteks ini, meskipun misalnya di sini berupa isim tathniyah, diperhatikan di sini, meskipun berupa isim tathniyah, tapi fi'il itu selalu dalam kondisi mufrad. Tidak ada fi'il itu yang ditasniyahkan, tidak ada fi'il itu yang dijamakkan, meskipun fa'ilnya berupa isim tathniyah, berupa isim jamak. Fi'il selalu dalam kondisi mufrad ini. Mufrad ketika ini mufrad, ini mufrad. Ketika bentuknya itu adalah isim tathniyah, maka di sini tetap mufrad. Ya. Kalau seandainya misalnya saya contohkan yang lain misalnya yusalli al-muslimuna misalnya fil masjid. Kata-katanya begitu. Ini juga merupakan contoh untuk fi'il yang isim dhahir. Fa'il berupa isim dhahir. Yusalli. Di sini al-muslimuna. Bentuknya jamak. Dalam hal ini adalah jamak mudzakkar salim. Di sini tetap yusalli. Ya. Di sini adalah jamaknya jamak isim anunya mufrad. Tidak ditathniyahkan. Bukan yusalluna al-muslimuna. Bukan. Mufrad jamak. Perhatikan. Fi'il harus selalu dalam kondisi mufrad. Itu semacam itu. Ya, realitas yang begitu. Pokoknya yang paling penting adanya kesadaran bahwa ketika kita sadar bahwa ini adalah fi'il maklum, maka kita wajib mencari mana kira-kira fa'ilnya. Fa'il cara mencarinya adalah kalau seandainya kita bisa meraba-raba terjemahannya adalah pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ul bih. Meskipun panjang, itu akhirnya bisa. Siapa yang membaca ini? Siapa yang membaca? Membaca. Man qara'a. Itu kan? Yang membaca dua orang laki-laki. Karena jawabannya adalah ar-rajulani, maka ar-rajulani inilah yang kemudian dijadikan sebagai fa'il. Apa yang dibaca? Ma quri'a. Apa yang dibaca? Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ulun bihi. Oleh sebab itu kita akan paham pada akhirnya ketika kita sudah paham konteks, paham terjemahannya, cara membacanya juga bisa. Qara'a telah membaca. Ba'da sholatil maghribi, setelah sholat maghrib. Talaban karena menuntut lithawabi pada pahala. Apa yang kemudian dibaca? Membaca Al-Qur'ana akan Qur'an Al-Karimah yang mulia. Siapa yang membaca? Siapa ar-rajulani, dua orang laki-laki as-salihani. Ada dua hal yang kepingin saya tegaskan dalam contoh ini. Yang pertama adalah, meskipun fa'ilnya berupa isim tathniyah, maka fi'il harus dipaksa bentuknya mufrad. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah contoh sama dengan yang di atas. Saya kepingin menegaskan kepada para pemirsa yang ada di rumah adalah bahwa tidak semuanya yang namanya fa'il jatuh langsung setelah fi'ilnya.
memungkinkan untuk dipisah oleh maf'ul bih, memungkinkan dipisah oleh dzaraf, memungkinkan dipisah oleh yang lain, jar majrur dan seterusnya. Tapi konsep bagaimana cara menentukan mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya adalah pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ulun bihi. Jadi tetap meskipun yang yaktubu ad-darsa al-jadida, siapa yang menulis? Anak ini yang menulis. Apa yang ditulis? Ad-darsa al-jadida. Ya, penerjemahan semacam itulah yang kemudian mengantarkan kita untuk kemudian berkesimpulan bahwa ad-darsa al-jadida itu dijadikan sebagai maf'ul bih karena ini adalah merupakan jawaban untuk kata kerja pasifnya. Apa yang ditulis? Yang ditulis itu pelajaran yang baru. Siapa yang menulis? Yang menulis itu anak ini. Di mana menulisnya? Ya, di depan kelas. Ya, begitu. Itu cara menganalisis bagaimana. Ada hubungan antara i'rab, murad dan mufradat. I'rab, murad dan mufradat. Itu diperhatikan. Ya. Jadi semakin serius kita berpikir, semakin. Jadi kalau seandainya kita sedang membaca teks panjang itu, yaitu pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, itu jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ulun bihi. Ya, poin yang kepingin saya tegaskan bahwa yang namanya fa'il tidak harus jatuh langsung setelah fi'ilnya, tapi memungkinkan untuk dipisah. Yang pertama. Yang kedua adalah meskipun fa'ilnya itu adalah merupakan bentuk bentuk tasniyah, dua maksudnya, bentuk jamak, tapi fi'il tetap dalam kondisi mufrad. Qara'a di sini ar-rajulani jadi fa'il, qara'a tetap mufrad. Al-muslimuna di sini adalah menjadi fa'il dan berbentuk jamak mudzakkar salim, di sini tetap mufrad. Ya, ini adalah contoh untuk isim dhohir. Ya, untuk dhohir, isim dhohir. Saya sekarang masuk pada contoh yang berupa isim dhamir. Itu. Ya. Misalnya kata batu ar-risalatah. Diperhatikan kata-kata tu di sini. Isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fiil yang mabni maklum. Kataba. Kataba tu ar-risalatah. Misalnya lagi uskun anta. Uskun anta wa zawjukal jannata. Di sini ada kata-kata anta. Inilah yang kemudian menjadi fa'il. Ya. Saya contohkan lagi. Ada contoh yang saya buat di sini. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Muhammadun yaqra'u al-Qur'ana. Di dalam yaqra'u ada dhamir huwa. Inilah yang kemudian dikembalikan kepada Muhammad. Ini yang menjadi fa'il. Ini mubtada, ini khabar. Khabarnya khabar jumlah. Di dalam yaqra'u ada huwa. Ini contoh untuk yang berupa isim dhamir, fa'il berupa isim dhamir. Ya. Dalam yaqra'u ada dhamir huwa yang kembalinya kepada Muhammad. Inilah contoh. Ya. Dhamirnya di sini adalah mustatir, tersimpan. Tersimpan itu maksudnya tidak ada tulisannya tapi dianggap ada dhamir. Itu tersimpan maksudnya. Ya. Kemudian saya contohkan di sini ar-rajulani kharaja minal masjid. Nah, perhatikan kata-kata ini. Diperhatikan ya. Alif tathniyah itu isim. Ini alif tathniyah nih, tapi isim, namanya isim dhamir. Inilah yang kemudian menjadi fa'il. Jangan kemudian salah paham. Ar-rajulani utawi wong lanang loro iku kharaja metu sapa karune. Nah, di sini contohnya bukan pada ini kan mubtada ini. Tapi saya membidik yang ini. Saya khawatir pemirsa yang ada di rumah memiliki pandangan bahwa alif yang ada di sini dianggap sebagai huruf, bukan huruf. Ini adalah isim ya, yang isimnya isim dhamir, posisinya ini adalah fa'il. Ini dhamir, dhamirnya kelihatan, bariz. Ada tulisannya.
Kalau ini tadi mustatir tidak ada tulisannya. Kalau alif tathniyah itu sudah ada. Ini fa'ilnya di sini. Ini fa'il berupa isim dhamir. Ya. Kalau seandainya kemudian saya contohkan yang lain, misalnya seperti yang tadi al-muslimuna, saya rubah contohnya yusalluna. Diperhatikan, ini isim dhamir. Wawu di sini isim dhamir, bukan huruf di sini isim. Posisinya di sini sebagai fa'il. Kenapa? Karena ini adalah berupa fi'il ma'lum. Ini berupa fi'il ma'lum. Begitu. Ya, begitu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan. Ketika fa'ilnya berupa isim dhamir termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, ini termasuk dalam kategori isim yang mabni, maka jangan berpikir bahwa di situ akan ada tandanya. Tanda i'rab tidak bisa masuk di sini. Loh ini Ustaz, kata batu kan dibaca dhammah di sini. Dhammah di sini seperti yang saya katakan, ini enaknya kalau seandainya pembahasan kita sistematis, ini disebut sebagai harokatul bina. Dhammah di sini tidak sedang menunjukkan bahwa dia dibaca rafa. Ini sedang menunjukkan saya. Ketika ini saya rubah menjadi kata bata, kamu menulis siapa kamu ar-risalata, dirubah kata bata, tetap menjadi fa'il di sini. Ketika saya rubah menjadi kata ba'ti dengan dibaca kasroh taknya, ini tetap ditentukan sebagai fa'il karena ini semuanya termasuk dalam kategori isim dhamir. Harokat yang ada pada isim dhamir termasuk dalam kategori harokatul bina, tidak atau bukan menunjukkan bahwa dia dibaca rafa. Ini menunjukkan saya. Ini menunjukkan kamu laki-laki. Ini menunjukkan kamu perempuan. Ya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Yang menjadi poin bukan anta, karena ini fungsinya adalah taukid. Ya. Yang menjadi fa'il itu adalah uskun. Di dalam lafadz uskun tetap ada anta. Anta yang ada di sini bukan menjadi fa'il dari uskun. Yang menjadi fa'il itu adalah dhamir mustatir wujuban, dhamir yang tersimpan di dalam lafadz uskun yang berupa anta yang wajib tersimpan. Ya. Uskun, bertempatlah siapa kamu, anta ya kamu, wa zaujuka dan pasanganmu, al jannata, akan surga. Di dalam surga, maksudnya begitu. Ya, bisa jadi dzaraf, bisa memungkinkan. Uskun anta wa zaujuka al jannata. Diperhatikan di situ, ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan di sini. Ketika kemudian yang namanya fa'il itu berupa isim dhamir, apakah dhamirnya itu adalah dhamir baris, apakah dhamirnya itu dhamir mustatir, maka kita tidak boleh berpikir tentang tanda i'rab, karena tanda i'rab memang sejak awal tidak memungkinkan bisa masuk kepada isim-isim yang mabni karena itu wilayahnya adalah mahalli. Kalau seandainya ini masih lupa misalnya, tolong dilihat episode tentang anwa'ul i'rab, jenis-jenis atau macam-macam i'rab. Ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahalli. Begitu. Ya. Dalam konteks ini saya kepingin tegaskan, alif yang ada pada lafadz kharaja, waw yang ada pada lafadz yusalluna, itu adalah isim dhamir. Ini bukan huruf. Ini adalah isim. Dhamirnya dhamir baris, kelihatan. Ya, ini penting untuk kemudian saya tegaskan. Ya. Jadi ada nanti yang namanya fa'il itu berupa isim dhamir. Ini semuanya adalah fi'il maklum. Kataba itu kataba asalnya. Uskun ini adalah semuanya fi'il amar. Fi'il amar itu pasti diproses dari fi'il yang maklum. Ini maklum. Fi'il amar itu tidak ada yang majhul. Semua fi'il amar pasti diproses dari fi'il yang maklum. Karena demikian maka dia pasti punya fa'il. Yaqra'u adalah fi'il maklum, karena demikian butuh fa'il. Kharaja ini tidak diikutkan pada kaidah majhul, tidak diikutkan pada kaidah dhamma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Karena demikian ini disebut sebagai fi'il maklum. Karena fi'il maklum butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah alif yang ada di sini. Yusalluna pun juga demikian. Ini adalah termasuk dalam kategori fi'il maklum. Karena fi'il maklum dia butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah wawu jamak di sini. Diperhatikan itu. Ini adalah contoh-contoh variasi yang akan kita temukan ketika kita membaca kitab, ya, membaca teks Arab, bahwa fa'il itu ada yang berupa isim dhamir. Yang penting adalah bahwa kalau kita sudah bertemu dengan yang namanya fi'il maklum,
atau bertemu dengan isim yang diserupakan dengan fi'il maklum dan di situ beramal sebagaimana fi'ilnya, kita harus kita cari mana fa'ilnya. Fa'il bisa jadi berupa isim dhahir seperti awal tadi kita jelaskan. Yang kedua, memungkinkan juga berupa isim dhamir dengan contoh variasi seperti ini. Ya. Yang selanjutnya adalah fa'il berupa masdar muawwal. Gitu. Ya, fa'il berupa masdar muawwal. Gitu. Ini fa'il berupa masdar muawwal. A'jabani annaka mujtahidun. Ini a'jabani annaka mujtahidun. Ini anna plus isimnya plus khabarnya itu namanya fi ta'wilil masdari. Ya, ini termasuk dalam kategori masdar muawwal. Kebetulan a'jaba ini adalah merupakan fi'il maklum. Butuh fa'il. Mana fa'ilnya ini? Ini jadi apa? Ini jadi maf'ulun bihi. Namanya nunnya ini nunul wiqayati. Nunul wiqayati. Perhatikan. Ya-nya di sini adalah ya'ul mutakallim. Ya, itu semacam itu. Ya. A'jabani. Ya, mengagumkan ni kepada saya. Apa? Fa'il di sini. Annaka sesungguhnya kamu adalah mujtahidun. Anna di sini adalah beramal tansibul isma wa tarfaul khabar. Ka di sini adalah isimnya anna, mujtahidun menjadi khabar. Gabungan anna dan ka sebagai isimnya dan mujtahidun sebagai sebagai khabar dari anna, itu adalah dianggap sebagai masdar muawwal. Masdar muawwal inilah yang kemudian menjadi fa'il. Kalau seandainya ini kemudian ditakwil menjadi a'jabani. Ya, ijtihaduka. A'jabani ijtihaduka. A'jabani ijtihaduka. Fa'il di sini. Mujtahid kita tasrif dari ijtihada, dicari masdarnya. Ijtihada yajtahidu ijtihadan. Ijtihad ini yang kemudian menggantikan posisi annaka mujtahidun. Ya, begitu. Ini prakteknya. Ini adalah fa'il berupa masdar muawwal. Ketika fa'ilnya berupa masdar muawwal, karena masdar muawwal mesti melibatkan jumlah, tidak mungkin yang namanya masdar muawwal tidak melibatkan jumlah, maka di sini juga termasuk dalam kategori mahalli. Karena mahalli maka dia tidak memungkinkan untuk kemudian ditanya mana kita kira alamatul i'rabnya. Pasti tidak ada alamatul i'rabnya, mana ini? Pasti tidak ada itu. Ya. Ini. A'jabani annaka mujtahidun. A'jama telah mengagumkan ni kepada saya. Apa annaka sesungguhnya kamu adalah mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. A'jaba wis nggawakaken ni ing ingsun apa annaka saktuhune sira iku mujtahidun wong kang bersungguh-sungguh. Itu semacam itu, ya. Ini adalah contoh untuk fa'il berupa masdar muawwal. A'jaba di sini adalah fi'il maklum, karena fi'il maklum pasti dia membutuhkan fa'il. Jadi begitu konsepnya, ya. Kalau kita sudah bertemu dengan fi'il maklum, maka kita harus mencari mana fa'ilnya itu. Bisa jadi fa'il itu berupa isim dhahir, bisa jadi berupa isim dhamir, bisa jadi berupa masdar muawwal. Ya dicari pokoknya. Ya, kalau seandainya kita sudah ngerti apa itu masdar muawwal, kalau sudah kita ngerti apa itu adalah isim dhamir, kalau kita sudah ngerti apa itu isim dhahir dan seterusnya, ya insya Allah pada akhirnya dengan digeraya-geraya begitu, diraba-raba begitu, ya karena memang pemula begitu. Ya, jangan takut untuk membaca kitab baru kalau sudah punya pemahaman. Terus lagi dibuka lah kamus, didampingi kamus, begitu. Ya, jangan kemudian kita melakukan simplifikasi. Ya, jadi kami di Al-Bidayah ini seperti yang sudah kita tayangkan sungguhan, ya, yang sudah kita tayangkan itu kemarin lomba itu sudah menang, gitu ya. Tapi begitu prosesnya sangat manual, hitungannya tahun. Ya, tidak mungkin hitungan bulan itu kemudian jadi pemenang. Ya, mungkin tentang fa'il sudah lengkap, kita sudah definisi contohnya, kemudian pembagiannya, tinggal kita mengaplikasikan dalam teks. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.